Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope Allah keeps you healthy and safety. Oke, anak-anak Umi, hari ini kita masuk ke pelajaran 12 tentang ayo kita sholat. Nah, abang dan kakak tahu nggak ya apa arti sholat? Nah, sholat secara bahasa berarti permohonan atau doa. Nah, ketika sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara istilah, sholat berarti suatu ibadah dengan syarat-syarat yang berisi perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat. Selanjutnya, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat merupakan tiang agama, jadi pondasi. Sholat itu pondasi. Nah, seorang muslim yang meninggalkan sholat wajib akan berdosa dan akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang rajin melaksanakan sholat wajib, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, selanjutnya gerakan-gerakan dalam sholat. Sebagai anak muslim, abang dan kakak harus tahu tata cara sholat seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, Rasulullah SAW telah memberikan contoh gerakan dan bacaan sholat, seperti sholat harus dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk artinya dilakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Nah, sholat juga harus dilakukan dengan tumaninah. Apa ya dimaksud dengan tumaninah? Tumaninah artinya adalah dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada 10 gerakan pokok yang dilakukan ketika sholat, yaitu yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya, kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Nah, posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain, kemudian ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Yang ketiga, bersedekap. Gerakannya, tangan dilipat di atas pusar, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri sambil membaca iftitah, surah Al-Fatihah, surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Kemudian yang keempat, ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud, antara punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Yang kelima yaitu iktidal. Nah, iktidal ini gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmi atau iktidal. Nah, kemudian yang keenam adalah sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan ke lantai sambil membaca doa
sujud. Nah, selanjutnya yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Nah, gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan ke lantai sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti dengan keadaan duduk iftirashi, duduk antara dua sujud. Membaca lafal tasyahud awal dan salawat Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir, yaitu duduk tawaruk. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dengan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, salawat Nabi Muhammad SAW dan salawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan gerakan yang ke-10 yaitu gerakan salam. Gerakannya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca salam. Oke, itu tadi materi kita tentang sholat atau tata cara sholatnya. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita ya, Abang dan Kakak. Semoga Abang dan Kakak dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Dan kita lanjuti di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.